Izin Pak, Ilman dari IDN Times. Tadi kan belum disebutkan Pak IKN, penyelenggaraan upacara di IKN apakah ada? Nah kalau misalkan tidak ada itu kenapa Pak? Terima kasih. Selamat pagi Pak, Bu. Saya Nia dari Harian Kompas. Saya mau tanya hal lain di luar perayaan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Ini soal pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Jadi yang pertama mungkin abolisi dan amnesti itu kan mesti ditindaklanjuti dengan Kepres. Kapan Kepresnya akan diterbitkan? Kemudian kenapa pengampunan itu dibedakan, yang satu abolisi dan yang satunya amnesti. Nah kemudian selanjutnya adalah yang kedua, pemberian amnesti dan abolisi ini kan dilakukan terhadap proses hukum yang belum ingkrah gitu. Kenapa Presiden mengambil langkah tersebut? Apakah bagaimana jika ada anggapan bahwa ini adalah intervensi hukum? Terima kasih. Cukup ya. Jadi teman-teman, pengukuhan Paskibraka direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus di Istana, 2025 di Istana. Kemudian jumlah penerima tanda jasa dan kehormatan Republik Indonesia sedang dalam proses, usulan sudah masuk ke pemerintah yang sedang digodok oleh Dewan Gelar Tanda Jasa. Jadi nanti kita tunggu berapa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden untuk masing-masing individu atau kelompok atau instansi yang akan menerima tanda jasa dan kehormatan. Kemudian di IKN akan tetap ada upacara, sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain. Jadi akan upacara lebih dahulu di pagi hari, sama juga dengan instansi pemerintah yang lain. Sementara jam 10 akan fokus upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Jadi begitu penjelasan tentang IKN. Mengenai kebijakan abolisi dan amnesti, saya kira teman-teman kemarin sudah lengkap informasinya ya dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan juga dari DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR, sehingga saya menganggap sudah cukup penjelasannya. Tapi terkait dengan isu ini pada pokoknya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama, dan dalam tahun 2025 ini pada rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pak Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang, baik yang yang disebut kemarin 2 nama maupun yang lain mendapatkan semacam memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi, amnesti maupun yang lainnya yang mungkin diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Jadi saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan mengenai abolisi dan amnesti. Iya, begini ya teman-teman semua, kita sudah tahu prinsip Pak Presiden Pak Prabowo di dalam
memegang pemerintahan ini bahwa pada intinya kalau kita ingin maju, maka semua harus bersama-sama, bergotong royong. Persatuan menjadi kunci. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden. Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan, Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ. Cuk. Ya, kan proses hukumnya juga baru selesai, baru diputuskan oleh pengadilan. Kopresnya ya tunggu saja, nanti Pak Aryo akan menyampaikan informasi setelah kepresnya selesai. Oke ya, sukses semuanya.